Tuhan ini memberikan kekuatan bagi dia untuk bangkit. Ya. Jangan berpikir bahwa oh orang itu udah pernah jatuh, oh orang itu kelihatannya tidak pernah berdosa juga, oh orang itu kelihatannya bagus-bagus saja walaupun tidak baca firman Tuhan. Tunggu dulu. Ya. Mungkin karena dia sudah tidak baca firman Tuhan, sudah lama tidak baca firman Tuhan, apakah dia masih milik Tuhan atau sudah milik yang satu itu? Gitu. Ya. Jadi hati-hati. Jadi mempertahankan hidup ini, kalau mau hidup ini kuat, harus banyak baca firman Tuhan. Betul ya? Siapa di sini punya? Saya lihat semua punya kamera ya, punya HP yang hebat-hebat sekarang ya. Jadi kalau suatu saat kalian bisa buka apakah namanya, ya, cobalah kalian buka situs rohani itu, renungan itu, cerita tentang firman Tuhan. Oh, itu memberikan kita pengetahuan baru, membuat kita jiwa kita semakin segar gitu setiap hari. Ya. Jadi saya mau supaya anak-anak muda, saya melihat sekarang ya, mulai dari sekarang lah, siapa yang rajin dengan firman Tuhan, ya, cinta kepada firman Tuhan, cinta Taurat Tuhan itu, saya percaya 10 ke depan dari sekarang, 10 ke depan pasti ya, kalian akan melihat sendiri lebih daripada yang lain. Betul. Tapi sebaliknya, kalau kalian mulai hari ini, sejak sekarang, mungkin SMP, masuk SMU, sudah lupa dengan firman Tuhan, sampai kuliah lupa dengan firman Tuhan, kalian suatu saat nanti akan jadi penonton. Justru akan suatu saat kalian akan ya, akan merasa tersisih gitu lah. Ya, orang lain yang sudah mengisi firman Tuhan dengan hidupnya, mereka lah yang akan sukses. Dan juga bukan cuma untuk hidup kita sekarang ini, bukan hanya untuk pribadi, untuk masa depan pun. Suatu saat kalian menikah lalu punya anak kalian itu akan dipelihara oleh Tuhan, karena itu janji firman Tuhan. Saya ingat sekali seorang hamba Tuhan baca firman Tuhan sampai dia katakan begini, dia profesor doktor besar, dia seorang teologi yang hebat sekali, lalu dia punya buku kayak dia punya tempat buku perpustakaan itu, dia punya perpustakaan itu luar biasa. Jadi 80% dari buku yang ada di situ itu karangannya dia. Nah, waktu dia tua, sudah mulai tua, lalu ketika orang tanya, Pak, seandainya Tuhan kasih balik ini umur Bapak, apa yang akan Bapak buat? Apakah Bapak akan buat tulisan lagi? Apa yang akan Bapak buat? Apakah Bapak akan nambah judul buku? Oh, tidak. Dia katakan, kalau seandainya saya harus kembali ke masa muda saya akan mengulangi baca firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan sampai dia menghembuskan napas terakhir. Jadi anaknya sekarang kebanyakan semua berhasil. Bukan kebanyakan, memang semuanya berhasil. Saya lihat sekarang anaknya luar biasa. Jadi saya mau supaya anak-anak muda di Pesan Buah ini belajarlah sesuatu. Tidak usah yang muluk-muluk lah. Baca dulu firman Tuhan, ya. Mendalami firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Saat kita kecewa, baca firman Tuhan, pasti Tuhan menghibur kita. Ya. Di saat kita merasa putus asa, di saat kita rasa tidak ada orang lagi peduli kita, masih ada Tuhan ya, mau berbicara kepada kita. Ya toh? Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita minta Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kalau kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu hanya tidak seimbang kan? Kalau kita berdoa, tapi kita tidak pernah minta kita tidak pernah minta Tuhan berbicara. Jadi kita dengar dulu Tuhan berbicara, kemudian kita berdoa, itu yang pas. Ya. Oke. Jadi saya mau supaya mulai dari sekarang lah kalian belajar. Ya, jangan terlalu kalau kalian pergi ke Tanjung, orang ngebut-ngebutan, kalian ikut ngebut-ngebutan. Jadi seolah-olah tidak ada lampu merah lagi buat kalian. Ya, tiba-tiba kita dengar ya Innalillahi. Ya, innalillahi. Ya, ada ambulan datang. Bah benino na. Oh, anaknya nengkep cat trotoar. Ino na. Bukan batok. Bah. Habis ada benino. Babang buatnya kalau baret. Ya, ngebut nanti ya, terus ya. Kalau nanti ke Tanjung atau di Pesan Buah jangan juga lah ngebut. Nah, jadi kalian seolah-olah tidak punya aturan kalau begitu.
Jadi belajarlah jadi pemuda yang betul-betul berjalan dalam koridornya Tuhan, dalam relnya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita berdoa. Sudah lapar ya? Lapar ya? Belum. Kalau suruh nyanyi pasti bisa nyanyi kan? Oke lah. Kita berdiri dulu kalau begitu supaya pura-pura pilih lari. Oke.